Mualaf tapi pintar, ya Tuhanku, Tuhan langit dan bumi, tambahkanlah ilmunya, amin. Ya, saya juga berdoa supaya dia bertobat, sebab saking pinternya kerjaannya itu sibuk mengotak-atik ayat Alkitab, menyimpulkan iman Kristen, dan dia hanya seorang manusia saja yang nanti akan mati dan gak bangkit-bangkit kalau tidak Tuhan Yesus yang bangkitin. Lalu dia mau memperbaiki posisi Yesus, katanya gitu di video ini. Ya, karena memang gak bisa saya stage, jadi saya balas dengan cara seperti ini dulu ya. Luar biasa. Aduh, tapi saya nanti gak bisa membayangkan apa nanti yang akan ketika Tuhan datang sebagai hakim adil ya. Bagaimana ya pemikirannya, karena Allah yang sembah itu kan baru muncul di abad ke-6. Jadi saya itu menjawab, menggunakan hak jawab saya, sebab Allah yang itu kan baru muncul di abad ke-6. Nah, sementara Yesus itu datang di abad pertama, dan sebelum dia datang di abad pertama, dia juga sudah ada sejak dalam kekekalan ya. Jadi tidak boleh seperti itu menyimpulkan iman Kristen dengan senak jidatnya gitu loh. Jadi mohon bacalah Alkitab secara komprehensif, jangan sepotong-sepotong. Tapi jujur guys, kiranya Tuhan Yesus mengampunimu ya, karena terlalu berani mengotak-atik ayat-ayat Alkitab. Belagu lu, sok-sokan. Jauh bos, ilmu kau jauh. Gua boleh sombong karena gua tahu sejarahnya. Cek sejarahnya bos. Dulu mana reform sama Islam? Jauh bos. Islam hadir di era abad ke-6 dan reform baru kemarin sore, maaf kata. Ini dialog akademis. Apalagi terus kau bilang lu Alkitab kita asli dari mana? Kau bilang asli. Dapat dari mana Alkitab? Dari reform. Protestan itu Alkitabnya dapat dari mana? Itu perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari mana? Dari Kejadian sampai Wahyu. Dari mana? Apakah udah sesuai dengan konsili Hippo, konsili Kartago, konsili Florence, Trente, Vatikan pertama? Jauh bos, jangan debat sama gua kalau asal. Alkitab kau nggak ngelewati konsili. So-soan. Ayo kalau mau dialog naik open cam. Enak kalau lu melebar, narasi lu nggak beres, gua laporin langsung, selesai kan gitu. Enak kalau dialog sama Bang Umar kan gitu. Ayo kita main data di sini. Dari mana kekristenan? Antioquia, kekristenan pertama kali disebut di mana? Antioquia. Enak aja. Belajar bos. Reform belum muncul abad kedua bos. Yang ada cuma ortodok sama Katolik bos. Cuma ada 5 gereja apostolik bos. Kok reform sok pede, kok komen di bawah. Bilang kami RT 6, lu RT 16. Beda jauh bos. Beda 10 abad sama kita, sama umat Islam. Lebih tua Islam dibanding reform. Jadi reform atau Protestan itu sempalan dari Katolik ya. Setelah konsili Kalsedon, konsili itu kan Nisea, Konstantinopel, Efesus, konsili Kalsedon. Nah, setelah konsili Kalsedon ada skisma besar bos, Barat dan Timur. Berpisahnya Barat dan Timur, makanya ibu kotanya dipindah di Vatikan. Nah, setelah skisma besar itu sempalan dari Barat Katolik. Ada satu di situ tokonya Martin Luther. Membikin satu 95 tesis bos. Ini masalah sekolah tinggi teologi bos ya. Kalau lu nggak ngerti bos, jangan dialog sama gua bos. Martin Luther 95 tesis. Pelajaran ini nggak ada dalam khotbah mingguan, nggak ada bos. Nggak ada ya kan. Mahal ya? Mahal bos, 95 tesis ya kan. Nggak tahu kau. Nah di situ 95 tesis kita punya filenya ada. 95 tesisnya Martin Luther kan? Martin Luther. Ada, tapi di HP yang ini. Nah, Martin Luther itu pengajarannya itu heterodoks, ditengarai heterodoks. Apa heterodoks?
Sumbernya banyak no di Katolik. Nah dari situ Martin Luther keluar mendirikan reformasi. Itu kalian para reform. Kalian no reform abad ke-16 tuh. Habis reform muncul lagi Calvin. Bos, jangan kau ngaku-ngaku gereja apostolik. Orang pengakuan iman rasuli kamu siapa yang bikin? Gue tanya sama orang Protestan, pengakuan iman rasuli dari Protestan ngambil dari mana? Luther. Ngambil dari mana pengakuan iman rasuli dari umat Protestan? Ngambil dari Katolik, makanya gereja Katoliknya diganti. Buh. Bukan Nah, gua kayak ini juga, kan? bos. Ya, ini kan Biblo Sabda yang warna kuning. Ya. Dalam Kisah Para Apostolos pasal 11 nomor 26, ya. Mereka nanti dicatat ya ayatnya ya. Kisah Para Apostolos pasal 11 nomor 26. Nah, klik di bagian yang ada warna titik B itu. Diklik. Klik. Nah, terus pertama kalinya pada Kisah Para Apostolos pasal ke-26 nomor yang ke-28. Klik. Matthew Henry ya. Nah, iya Matthew Henry. Nggak percaya mereka Matthew Henry ya. Nah, tafsiran catatan. Nah, perhatikan ya, saya kutip dari sini ya. Nanti kalau mau marah, nanti marah lambang ini ya, marah logo ini ya, marah logo ini. Dikatakan dalam Kisah Para Apostolos pasal 26 nomor yang ke-28 dikatakan dalam footnote catatan kaki Yerusalem dikatakan begini, kata Kristen masih berupa nama sindiran pada Kisah Para Apostolos pasal ke-11 nomor 26. Kristen berupa nama sindiran gitu. Silakan lanjut Om Umar. Ya, Kristen itu pertama kali di Antioquia, belum ada Protestan. Abad kedua itu gereja apostolik, ada 5 gereja apostolik. Reform belum muncul, Reform, Calvin, Karismatik, GBI, nggak ada GBI, belum muncul GBI, nggak ada. Yang ada mah gereja jadul semua, gereja apostolik, nggak ada. Ini sekarang aja beda kok. Makanya gue nanya, pengakuan iman rasuli dari orang-orang Protestan dapat dari mana? Dapat dari mana, bos? Bikin sendiri. Dapat dari mana gereja Katoliknya diganti? Makanya dikasih channel marah-marah no. Kacang lupa sama kulitnya kalian para apologet Protestan. Mana ada. GBI itu di bawah naungan Dirjen Bimas Kristen, bos. Nanti Dirjen Bimas Kristen itu bawahnya ada itu. Ada PGI, ada PGPU. Jangan kok ngomongin begini, Bang Umar tahu, bos. Ada PGI, ada PGPI. Terus turun lagi ada sinode. Beda, bos. Katolik langsung sono Vatikan. Nggak ada Protestan, belum nongol. Apalagi lu bilang, oh kitab Protestan yang mana? Dapat dari mana kitab Protestan? Apakah kitab yang dipegang Protestan dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah melewati Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trinity, dan Vatikan pertama? Nggak ada. Nyontek dari mana? Ngambil dari mana? Textus Receptus? Atau ngambil dari Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinaiticus, Kodeks Alexandrianus? Dapat dari mana, bos? GPIB belum muncul, bos. Nggak ada gereja apostolik GPI, nggak ada. GPIB itu gereja Islam udah hadir di era abad ke-6, lebih tua dari Protestan. Itu sejarah, bos. Itu Fakta, sejarah ya? yang nggak bisa kalian bantah. Reform itu berangkat dari perspektif Martin Luther yang hadir di era abad ke-16, abad 16-17. Kalian Protestan mau menang sih nggak bisa. Kami abad ke-6, kalian abad 16. Jangan seenak jidat kalian. 10 abad, bos.
Kristen yang mana? Kristen yang mana? Jangan klaim-klaim. Indonesia itu agamanya apa? Kristen yang mana? Gua nanya. Lu Protestan apa kagak? Gua nanya nih. Kecuali lu Katolik. Weh, kalian tertua, kalian baru dulu ada di abad kedua. Tokoh kalian baru ada di abad kedua. Contoh Katolik Irenaeus, lebih dulu hadir di bumi, kan gitu. Abad kedua bos. Ini gua objektif. Lu Protestan mau ngakalin gua. Kristen lebih dulu ada. Kristen yang mana? Ataukah Kristen Antioquia? Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kok Kristen Antioquia? Orang kok Kristen Protestan? Kristen di Antioquia, kau tahu teolognya siapa yang dibidatkan? Ada seorang presbiter namanya Arius, diundang oleh seorang patriark dari Alexandria namanya Arius. Arius berkhotbah di gereja Alexandria. Ada satu masa di mana anak Allah pernah nggak ada. Itu teolog dari Antioquia. Mau kau disebut Kristen Antioquia? Bidat kau. Makanya Homoousios Nisea nggak berani membidatkan Antioquia. Yang dibidatkan cuma si Arius. Kenapa nggak dibidatkan Antioquianya? Tertulis bos di kitab suci. Lu jangan main-main lu. Lu masih kelas jemaat bos. Masih kelas jemaat. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, buah-buah roh. Kelas kau masih itu. Belum nyampe kok dengan skema teologi, jauh. Serius jauh bos. 10 abad bos, 10 abad coy. Beda 10 abad. Nah ini ada lagi nih. Yang lain ini kita tanyain. Selamat sore, selamat. Ya. Selamat sore anjing kamu, babi kamu, anjing kamu, anjing kamu. Jaga, mulutnya dijaga, mulutnya dijaga. Gua kasih bunga. Binatang kau. Binatang kau. Oh gitu ya, konten ya. Biarin dulu Ajaran kasih bos, ingat ajaran Iya. kasih. Oh gitu ya. Oh tahu sendiri ya. Ajaran kasih bos, ingat. Jangan kayak gitu bos. Ingat, itu ajaran kasih bos. Namanya topi hitam. Oh gua ikuti dulu ya. Gua ikuti nih. Males ah. Ayo gini aja nih. Siapa si topi nih? Kepanasan dia. Panasan dia No tuh. Gue bilang apa, banyak oten-oten yang nggak ngerti historical. Naik cuma ngomong kayak begitu, gue dibilang di hewan-hewan. Coba bayangin coba. Kalau mau bantah pakai data bos, jangan kebun binatang bos. Ya. Perkarain Bang Umar. Mabes Polri buka 24 jam. Perkarain Bang Umar. Bang Umar ngomong Protestan sama Islam, lebih dulu Islam dibandingkan Protestan. Protestan hadir di abad 16 bos. Beda 10 abad bos. Jangan kau ngomong Kristen lebih dulu ada. Kristen yang mana kau? Protestan kah? Katolik kah? Yo, dateng gue pikir buka data. Wih, ngata-ngatain gue. Taunya kebun binatang. Aduh. Protestan. Luther. Jangan main-main kalau debat sama Bang Umar, ya. Kalau mau debat foto versus foto, sono banyak TikTok tuh, foto versus foto Bang Umar. Kepleset tuh gue masukin lu dalam sel kau. 10 abad bos, ingat bos. Kalau mau bantah pakai data bos, jangan pakai kebun binatang bos. Iya, malah gue dibilang dok katanya. Wih, heran gue bisa kejang-kejang gitu dia. Buktikan kalau Martin Luther itu hadir di era abad kedua bos. Baru gua hormat, ya kan, hormat bosku. Anda lebih dulu ada bos. Kalau Bang Umar ditanya duluan mana Baginda Rasulullah hadir di bumi dengan Irenaeus, gue jawab secara objektif Irenaeus bos. Gitu. Lu Protestan
Datang-datang Kristen lebih dulu ada, bos. Kristen yang mana, bos? Nah gitu. Pikir dulu logikanya. Belum lagi kalau gua ngomong, ya kan, nur cahaya Islam itu sejak dulu ada, sudah ada. Itu Judaism ngakui. Enak aja lu. Ini kelihatan gak, Momar? Oh iya, Martin Luther. 95 dalil Martin Luther. Nah, itu. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ini kan? Bener kan? Gua ngomong 95 tesis kan. Dibilang gua asumsi. Udah di dalam kepala saya, bos. Ada datanya, bos. Jangan macam-macam, bos. 95 tesis udah ada di kepala saya, bos. Apa? Mau bahas persepuluhan, habis kok bahas persepuluhan kok. Jangan samain saya dengan debater yang lain. Materi saya, bos, itu ada di sekolah tinggi teologi, ya. Main-main, lawan saya aja meninggal semua tuh. Gue lihat tuh. Mendiang Pak Pendeta mengapul segala, itu Cambridge punya itu. Cambridge itu. Kok nggak mau kalau di era bait suci kedua terkontaminasi dengan budaya Helenis. Lu belajar, bos. 95 ya, tesisnya Martin Luther ada di sini, bos. Jangan main-main, bos. Kalau cuma itu, memanuskrip apa? Sinaiticus, Vaticanus, Textus Receptus ada di sini. Itu punya Katolik, punya Katolik, bukan punya Reform. Nak aja punya Reform. Mau bahasa apa? Yunani, Ibrani, Aramaik ada. Face to face kalau berani. Jangan kayak bencong kalian, ya. Data udah ada. Nggak punya kita kalau nggak ada Katolik. Astagfirullahaladzim. Ini sibuk urusan agama orang lain, bukan sibuk ngurusin agama orang lain, bosku. Lah agama gua diurusin sama mereka. Oh, RP-nya kuat nih, mental terus, mental terus, aduh, sabar ya, mental terus, bosku, sabar, bosku. Bacot lu cuma bahas aliran, ya udah lu naik sini gitu loh. Kenapa lu komen di tempat gua? No, di TikTok Oten bahas agama gua, bos. Lu ngomong dulu di Oten, ya kan? Jangan bahas agamanya, jangan bahas agama Islam. Gua berhenti. Serius, gua berhenti. Banyak mualah makin kesini Oten. Gua ngomong secara data, bos, ya. Beda sama teman kau tadi tuh dari Protestan tuh. Datang, gua dihewan-hewanin, coba. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terima kenyataan, bos, ya. Ntar ya. Kepental mulu, bos, kepental mulu. Kalau udah nyungsep terus hari kepental. Ntar, bos. Kalau nggak ke Bennett pasti kepental. Itulah kerjaannya, bos. RT 16. Assalamualaikum Bang Umar, kawan-kawan. Salam. Bang Riki. Itu tadi siapa itu yang nyebutin daftar makanannya itu? Nggak tahu, mungkin dia lagi mau makan itu. Iya. Oh iya, mau hari raya dia. Makanya disebutin menu makanannya tadi. Lengkap. Iya. Lucu ya mereka ya.
Ada berapa F tadi F? 95. 95. Berarti gua nggak bohong F ya? Oh iya, ini datanya bos. Tempelkan ya? matanya ke layar bos. Tempelkan matanya ke layar bos ya. Tempelkan matanya ke layar ya. Baca bos. 95 dalil Martin Luther ya. Ada logonya itu bos ya. Tempelkan matanya ke layar bos ya. Persekutuan gereja-gereja Indo di Indonesia. Ya. PGI ya. PGI bos, PGI ya, PGI bos, PGI ada logonya itu bos, kelihatan logonya itu bos, ya, itu bukan logo Ninja Konoha bos, itu logo PGI bos, ya, sadar, sadar. Ya, kita sapa di sini ada Pak Riki Antoni. Selamat sore bosku. Lanjut. Lagi rame ini. Oh, lagi rame. Oke, siap. Iya, kok bisa-bisanya ya? Duluan mereka Kalau nggak ada Luther, mereka nggak ada Itu dia. Beda 10 abad bos. Lebih tua kita bos. 10 abad bos. Belum kemarin Satu sore, abad bos, berapa masih tahun? Waduh 100 tahun. Satu abad ya 100 tahun kali ya. Kalau nggak salah. Kalau abad 6 ke abad 1 deket ya. Abad 6 ke abad 1 deket ya. Satu abad Iya. berapa tahun? Bentar ya. Bentar. Aku lihat satuannya. Enggak, kalau abad ke-6 ke abad ke-1 kan masih dekat ya. Nah, ini abad 16 ke abad 1, jauh nggak Itu dia. Jadi satu abad itu 100 tahun bos, ya. 100 tahun. 1600 tahun selisihnya. 1600 tahun. Kita cuma selisih 600 tahun ya. 500 Mereka- tahun lebih. Mereka 1600 Pak ANN. Sok gaya. Lu baru Kalau aja kemarin dijual sore itu, bos. kalau dijual banyak untungnya itu, ada untung 1000 itu. Ya Allah, minta dijogetin Ya? Pargoy mereka Lu masih anak kemarin sore bos, masih bau minyak kayu putih bos. Kita udah Pargoy Belajar dulu, bos. Bos. Kita udah Pargoy, lu belum Pargoy. Itu di zaman Renaissance itu, kalau nggak diselamatkan orang Islam, nggak ada reform sekarang ini. Dulu siapa iya. coba yang membantu gerakan Protestanisme di Eropa Utara mulai dari Jerman untuk menekan kekatolikan ke selatan itu siapa yang bantu? Kalau bukan Ottoman. Iya, Makanya mereka lebih lebih menerima Islam, lebih sudi melihat topi-topi orang Ottoman ketimbang melihat helm-helm orang Romawi katanya. Belum lagi bantuan makanan waktu wabah kelaparan terus sampai ke Irlandia dulu kan. Kalau nggak ada Islam, nggak ada reform sekarang. Apa itu? Oh pasti. Ayo sini naik Oten. Nggak berani kau naik, tak suruh open cam kau. Biar enak kita dialognya open cam. Oke, lanjut lagi ya. Gitu. Iya. Duluan mana Baginda Rasulullah dengan Martin Luther? Oh Rasulullah dong. Martin Luther mah kemarin sore baru masih mau minyak kayu putih. Enak. Bidat lagi dia Martin Luther itu kan dibidatkan nama Katolik itu. Iya. Mm-mm. Menurut Katolik kan Martin Luther kan bidat. Iya, dibidatkan nama Katolik karena ajarannya heterodoks. Iya kan sudah heterodok dia waktu di zaman Renaissance itu kan. Di abad 16 kan jelas itu heterodok. Doktrin menyimpang, doktrin yang banyak Iya. bercabang. Akhirnya menyimpang. Paus saja dibilang antikristus.
Kalau pausnya antikristus, jadi patung siapa itu yang ada di tongkat paus itu? Masa iya patung antikristus? Jawab bro, Protestan, jawab go. Yang merasa Protestan jawab go. Belum lagi masuk ke bahasan ini, table talknya Martin Luther itu Aduh, jangan. makin kejang-kejang. Berzina itu dibilangnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kami umat Islam tidak pernah menghinakan Yesus Kristus atau yang disebut sebagai Al-Masih kan. Kita tak menghinakan kita ini. Justru malah kita muliakan, ya kan. Andaikan Mikana naik di room Islam, Rasulullah. kena mental otaknya.